Hai, halo teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Dewi Cahya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan semester 4. Jadi, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang materi advokasi kesehatan masyarakat yang dimana itu adalah menjadi salah satu materi di mata kuliah promosi kesehatan masyarakat. Nah, buat teman-teman sebelumnya ada yang tahu nggak sih advokasi kesehatan masyarakat itu apa? Jadi, advokasi kesehatan masyarakat adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak penentu kebijakan atau stakeholders. Lalu, advokasi juga dapat didefinisikan sebagai upaya yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, program, dan praktik yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, advokasi juga memiliki tujuan utamanya yaitu mendorong perubahan positif dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seperti kebijakan publik, alokasi sumber daya, dan akses layanan kesehatan. Dan juga mendapatkan dukungan politis, penerimaan sosial, dan sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan tertentu. Lalu, advokasi juga memiliki beberapa sasaran. Nah, sasaran advokasi kesehatan ini meliputi dari berbagai pihak yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan seperti pejabat pemerintah, anggota parlemen, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan tokoh masyarakat. Kemudian, advokasi juga memiliki beberapa manfaat, salah satunya yaitu membantu atau memastikan bahwa kebijakan dan program kesehatan mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Dengan demikian, advokasi dalam kesehatan masyarakat adalah alat yang kuat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan populasi. Nah, jadi teman-teman, untuk menyiapkan bahan advokasi kesehatan masyarakat juga memerlukan perencanaan dan strategi yang matang. Di sini ada beberapa metode yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama, identifikasi isu kesehatan yang akan diadvokasikan. Yaitu yang pertama tuh kita harus menentukan masalah kesehatannya terlebih dahulu untuk memilih isu kesehatan yang spesifik, relevan, dan mendesak untuk diadvokasikan. Lalu mengumpulkan data informasi. Lalu lakukan riset untuk pengumpulan data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang isu tersebut. Nah, teman-teman bisa mendapatkan data ini dari berbagai sumber seperti laporan penelitian, statistik kesehatan, studi kasus, wawancara dengan ahli dan masyarakat. Yang kedua, analisis situasi. Yang pertama, melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk menentukan siapa saja yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait isu tersebut, seperti pejabat pemerintah, anggota parlemen, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan tokoh masyarakat. Kemudian, menganalisis kebijakan yang ada untuk mempelajari kebijakan yang ada terkait isu tersebut, termasuk kekuatan dan kelemahannya. Lalu, identifikasi hambatan dan peluang untuk menentukan hambatan yang mungkin menghalangi upaya advokasi serta peluang yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, pengembangan pesan advokasi. Rumusan pesan kunci untuk membuat pesan yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh target audiens. Yang keempat, pemilihan strategi advokasi. Tentukan tujuan advokasi, yaitu untuk menentukan atau menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan. Kemudian, pilih strategi yang tepat. Untuk memilih strategi yang tepat dan sesuai dengan tujuan, target audiens, dan sumber daya yang tersedia seperti kampanye publik, melobi, media advokasi, mobilisasi masyarakat, dan membangun kemitraan, yaitu menjalin kerjasama dengan organisasi atau individu yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Yang kelima, ada penyusunan materi advokasi. Menyiapkan materi tertulis seperti brosur, selembaran, laporan, dan materi tertulis lainnya yang informatif dan menarik. Siapkan materi visual seperti grafik, diagram, foto, dan video yang untuk memperkuat pesan kita. Kemudian siapkan presentasi, buat presentasi yang menarik dan informatif untuk penyampaian pesan kita kepada target audiens. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi efektivitas advokasi dilakukan untuk menilai keberhasilan upaya advokasi. Lalu dilakukan tindak lanjut untuk
memastikan bahwa perubahan yang diinginkan benar-benar terjadi. Selain metode, advokasi juga memiliki tahapan dalam melaksanakan advokasi. Pelaksanaan advokasi kesehatan masyarakat melibatkan serangkaian tahapan yang telah terstruktur dan sistematis. Di sini ada beberapa tahapan-tahapan utama dalam melaksanakan advokasi kesehatan masyarakat. Yang pertama, identifikasi masalah kesehatan. Nah, di tahap ini teman-teman melibatkan penentuan masalah kesehatan yang spesifik dan yang akan diadvokasikan. Lalu, pengumpulan data dan informasi yang akurat dan terpercaya sangat penting dalam tahapan ini. Kemudian, data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan penelitian, statistik, kesehatan, dan studi kasus. Yang kedua, analisis situasi. Tahap ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang telah diidentifikasi. Lalu, identifikasi pemangku kepentingan yang relevan sebagai pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Kemudian yang ketiga, pengembangan strategi advokasi, yaitu pada tahap ini melibatkan perumusan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan advokasi. Lalu penetapan tujuan advokasi yang spesifik, terukur, dapat dipercaya, relevan, dan terbatas waktu atau SMART. Kemudian yang keempat, pelaksanaan advokasi. Pada tahap ini melibatkan implementasi strategi advokasi yang telah dikembangkan, lalu penyampaian pesan advokasi kepada target audiens melalui berbagai saluran komunikasi, mobilisasi dukungan dari masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, pemantauan evaluasi. Pada tahap ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas upaya advokasi, lalu pengumpulan data dan menilai kemajuan dalam mencapai tujuan advokasi. Yang terakhir, tindak lanjut. Tahapan ini melibatkan tindak lanjut untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan benar-benar terjadi dan pemantauan implementasi kebijakan atau program yang dihasilkan dari advokasi. Nah, teman-teman, selain metode dan tahapan, advokasi juga memiliki beberapa contoh di bidang kesehatan, yaitu di sini aku ambil 4 contoh ya teman-teman, yaitu yang pertama, kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi. Yang kedua, upaya untuk memperjuangkan kebijakan yang mengurangi polusi udara. Yang ketiga, advokasi untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental. Yang terakhir, upaya promosi kesehatan terkait kasus demam berdarah yang dilakukan di puskesmas. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman terkait materi advokasi kesehatan masyarakat, dan kurang lebihnya mohon maaf atas perkataan yang kurang, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.